Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan kembali membantu Anda menjawab pertanyaan seputar penyakit asam lambung. Tapi sekali lagi, aku bukan dokter ya. Aku hanya berbagi pengalaman pribadi aja. Kalian harus periksa ke dokter untuk memastikan kondisi Anda masing-masing. Oke, di sini ada Pak Tony. Shalom Mbak, shalom, nama saya Bapak Tony dari Pagar Alam. Saya ingin tanya mengenai GERD. Saya baru kena GERD. Sampai detik ini saya masih makan obat. Kebetulan sekarang lagi isoman, saya mau tanya makanan atau lauk untuk penderita GERD. Oke, tentang makanan ini aku udah pernah bahas di videoku sebelumnya. Kalian cek aja di playlist GERD ya. Tapi di sini aku mau sekali lagi ringkas dari semua itu. Jadi semua orang tahu kalau orang sakit asam lambung atau asam lambung naik atau GERD itu, hindarilah makanan yang mengandung lemak tinggi, yang mengandung gas, yang pedas, asam, kecut ya. Di luar itu kalian coba sendiri, diteni masing-masing. Kalau aku habis makan ini kok asam lambung naik, ya jangan dimakan. Itu kalau kalian mau mengenali kondisi kalian sendiri dan kalian catetin ya, oh aku amannya pakai. Memang harus trial and error, harus sering coba gitu. Nah, kali ini aku mau share pengalamanku sendiri. Kalau aku waktu sakit itu, aku tidak makan makanan yang berkuah santan. Jadi aku makannya itu yang bening-bening, kayak sup kaldu tulang ayam kampung. Terus sotonya itu soto yang bening, nggak pakai santan itu. Terus aku kalau milih cemilan itu lebih milih buah pisang karena itu lebih praktis. Aku tidak makan roti, tidak makan biskuit. Ini opsional ya, kalian boleh punya pendapat sendiri, tapi kalau aku memang tidak makan itu. Kemudian makanan apa yang bikin aku kumat, ini juga subjektif ya, jadi pendapat masing-masing. Saya tidak makan gudeg, tidak makan tewel, tidak makan gudeg ya, tidak makan nangka, dan saya tidak minum jeruk nipis, jeruk lemon, itu saya nggak minum. Terus saya juga tidak minum air jahe, karena kalau saya minum air jahe asam lambung saya naik. Ini sekali lagi subjektif, pendapat saya sendiri. Kalau kalian aman ya nggak apa-apa. Terus kemudian saya minumnya air putih terus. Kalau saya makan jus, misal jus alpukat, saya tidak campur dengan gula, saya tidak campur dengan apapun. Pokoknya ya jus alpukat ya alpukat di jus gitu aja gitu, nggak campur susu coklat, nggak campur apa. Itu kalau saya ya. Jadi cemilannya ya cuman buah-buahan, bisa pisang atau pepaya gitu. Tapi sering kayak aku pisang ya. Apel kok juga boleh, apel Malang itu kalau yang murah ya. Terus coba untuk mengenali kapan Anda lapar. Jadi kadang-kadang kalau dikasih jadwal makan jam berapa itu kan masing-masing orang kebutuhannya beda-beda. Kesibukan masalah apa itu jadi beda-beda. Jadi kalau kalian misalnya laparnya 2 jam sekali ya makan 2 jam sekali. Jangan males makan. Sekali lagi jangan males makan. Emang capek sih kayaknya kalau orang kena asam lambung itu ya, hidupnya kayak hidup untuk makan terus. Barusan makan udah lapar lagi gitu. Kadang-kadang capek banget gitu. Ya saya juga ngalamin gitu kan. Tapi ya coba di telateni dulu kayak gitu. Karena memang ya lagi sakit, gimana sih asam lambung tinggi itu memang butuh proses ya. Oh ya, saya juga nggak makan daging sapi ya. Saya kalau milih daging ya daging ayam kampung, yang dada, lebih ke dada gitu. Saya nggak tahu kalian amannya apa, jadi kalian coba sendiri ya. Dan satu lagi, jadwal minum obat nih. Kalau kita kena asam lambung itu seringnya dikasih kayak lansoprazol atau omeprazol, terus dikasih sukralfat yang sirup itu. Nah itu cara minumnya jangan dibarengin. Jadi pertama kali yang Anda minum adalah lansoprazol dulu. 1 jam sebelum makan itu kalian minum lansoprazol dulu. Terus setengah jam sebelum makan itu kalian baru minum sukralfat. Setelah itu baru makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Boleh nggak makan nasi? Boleh. Kalau aku merasa aku harus makan nasi. Kalau kondisi lambung kalian
lagi parah-parahnya, radang yang parah, kalian misalnya sakit makan nasi, kalian bisa makan bubur. Itu kalau kondisinya parah banget. Tapi kalau misalnya nggak terlalu parah, kalian bisa tingkatkan teksturnya jadi nasi lemes gitu. Kalau bubur kan mesti nanti kencing-kencing terus ya. Jadi lebih tahan lapar daripada lebih tahan lapar kalau kita makan nasi sebenarnya daripada makan bubur gitu. Tergantung kondisi lambung Anda masing-masing. Kenapa makan nasi penting? Ya kebutuhan kalori orang kan beda-beda. Jadi kalau makan nasi 3 kali sehari sih kan itu normal gitu. Makan nasi itu tetap 3 kali sehari. Kayak rumah sakit lah, rumah sakit juga ngasih nasi juga kan. Terus makan nasi itu 3 kali, terus snacknya 2 kali. Nah itu kalian harus ini sendiri, punya jadwal sendiri ya. 2 jam sekali Anda lapar, ya makanlah tiap 2 jam itu. Tapi ndak harus saklek, harus jam semene makan. Pokoknya yang penting jangan sampai Anda lapar gitu. Kalau lapar ya makan, ngemil apa. Dan satu lagi, kalau aku makan yang terlalu manis itu pun juga bisa enek dan bisa mual gitu. Nggak tahu sih kalian gimana. Tapi kalau ada kondisi dimana kalian mungkin kena GERD dan obesitas terus ngurangi nasi ya, kalian bisa cari alternatif makanan apa yang cocok di kalian. Karena kebetulan aku kurus waktu itu, jadi aku kepengen gemuk. Lalu untuk pemulihannya, kalau ada radang lambung, selain minum obat dokter, aku juga mengkonsumsi suplemen Super Green Food. Emang sih minum Super Green Food itu nggak cuma 1 biji gitu, tapi ada yang 5, ada yang 10, tapi itu tergantung juga sama kondisi kalian ya. Terus ya itu tadi, pokoknya rutin berobat ke dokter. Kalau kalian keluhannya masih berlanjut ya tetap kontak ke dokter, jangan ganti dokter gitu. Biarkan dokter yang satu itu, kalau sudah spesialis penyakit dalam apalagi, itu biarkan memeriksa Anda secara tuntas gitu. Nanti dia akan observasi sendiri apa yang perlu dilakukan. Kalau memang perlu endoskopi ya kan di endoskopi bisa. Tergantung kita kerjasama dengan diri kita sendiri juga gitu loh. Sekali lagi, mau sembuh apa enggak, harus jaga makan. Memang godaan nih orang kena penyakit lambung itu kepengen makan pantangan, tapi belum siap, istilahnya tubuhnya itu masih produksi asamnya masih tinggi. Tapi ya sekali lagi, kenali dulu penyebab Anda sakit itu apa, berobat yang betul, makan teratur, jangan sampai telat, jangan malas makan, dan pokoknya ini kenali kondisi Anda masing-masing. Oke. Aku minta maaf kalau ada salah kata di sini, karena memang aku juga hanya share berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan setiap orang punya kondisi yang beda-beda, aku tahu itu. Buat kalian yang ingin order suplemen Super Green Food dan ingin terapi Super Green Food juga, di samping minum obat dokter, kalian bisa langsung chat WA admin di sini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga ini menjawab pertanyaan Pak Tony di Pagar Alam. Salam sehat.